Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi. Pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu para pejuang anti korupsi. Sekarang saya akan memberikan suatu materi tentang penyuluhan anti korupsi bagi ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumeneb. Tujuan dari penyuluhan ini perlu disampaikan bahwa kita dapat mengerti dan memahami bahwa apa itu korupsi, bagaimana seluk-beluk korupsi, apa dampaknya, dan bagaimana upaya pencegahannya dalam rangka melawan anti korupsi yang ada di Indonesia. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kita pasti sering mendengar apa itu yang dinamakan korupsi. Mungkin yang ada di benak kita, yang sering kita dengar bahwa korupsi itu yaitu yang merugikan negara. Hanya saja itu sudah benar, namun perlu juga disampaikan bahwa pengertian korupsi itu ada banyak, Bapak Ibu. Yang ada di sini yang perlu kita jelaskan juga, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi yaitu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, perseorangan atau suatu korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua yaitu pengertian korupsi dari Black's Law Dictionary, yaitu perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Jadi dari dua pengertian korupsi ini dapat disimpulkan bahwa korupsi itu pasti ada kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Ada niat yang dilakukan oleh pelaku untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Dan juga ada kerugian, entah itu kerugian keuangan atau perekonomian negara. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu arti korupsi, apa pengertian korupsi, kita perlu melihat juga kenapa korupsi itu berbahaya, mengapa korupsi itu harus kita lawan, dan mengapa korupsi itu merupakan suatu kejahatan luar biasa yang penanganannya juga harus luar biasa. Ada banyak dampaknya Bapak Ibu untuk korupsi. Yang pertama tentunya ekonomi. Ekonomi Indonesia yang seharusnya dapat berkembang, dapat maju karena kekayaan alam kita yang sangat besar, akan menjadi tidak berguna. Kekayaan kita akan menjadi tidak berguna karena hal tersebut dikorupsi. Seharusnya ekonomi kita berkembang, pertumbuhan ekonomi kita pesat, tapi dengan adanya korupsi, maka pertumbuhan ekonomi kita akan melambat. Banyak kemiskinan, rakyat tidak sejahtera. Belum lagi dampak di pertahanan dan keamanan. Anggaran untuk pembelian alat-alat sistem utama persenjataan dengan dikorupsi, maka itu akan melemahkan pertahanan dan keamanan kita. Dan masih banyak juga seperti di penegakan hukum, di mana hukum akan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Itu merupakan salah satu dampak korupsi. Dan yang sering kita lihat di korupsi di bidang pemerintahan, yaitu di mana birokrasi bukanlah birokrasi yang melayani, tapi adalah birokrasi yang ingin dilayani. Itulah dampak korupsi. Selanjutnya, kenapa orang melakukan korupsi?
ada beberapa teori yang melatar belakangi faktor-faktor itu penyebab korupsi itu apa saja. Ini ada tiga teori besar yang sudah terkenal, yaitu yang pertama yaitu Ghosn teori dari Jack Bologna. Ini menyebutkan bahwa ada 4 faktor penyebab korupsi, yaitu pertama adalah keserakahan, kedua adalah kesempatan, ketiga adalah kebutuhan, dan keempat keterungkapan. Jadi secara singkat bahwa greed itu keserakahan, jadi ada niat serakah dari pelaku. Yang kedua kesempatan, adanya kesempatan karena sistem, adanya kesempatan karena lingkungan yang mendukung, itu merupakan faktor penyebab korupsi. Yang ketiga juga needs, yaitu kebutuhan, adanya kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk pendidikan, dan juga kebutuhan untuk hidup mewah. Itu merupakan salah satu faktor penyebab korupsi. Dan yang keempat yaitu pengungkapan, keterungkapan. Jadi semakin tidak terungkap suatu kasus korupsi atau semakin suatu kasus korupsi dispensasi, maka otomatis itu akan mempengaruhi pelaku-pelaku lainnya untuk melakukan korupsi. Ada kita, Pak? Ya, Pak. Ya. Selanjutnya yaitu ada juga teori fraud triangle dari Donald E. Kruse. Ini ada pressure, opportunity, dan rationalization. Dan juga ada fraud diamond. Ini hampir sama. Jadi intinya bahwa dari ketiga ini bahwa penyebab korupsi itu pasti berhubungan dengan adanya kesempatan. Adanya kesempatan, adanya pembenaran, adanya keserakahan. Dan juga adanya tekanan atau kebutuhan. Selanjutnya, korupsi yang sudah terjadi, yang sudah masif terjadi, terutama di lingkungan ASN, itu bukannya tidak dilakukan pencegahan, bukannya tidak dilakukan upaya untuk memberantas hal tersebut. Ada beberapa upaya yang terutama ditujukan untuk ASN dalam rangka pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu adanya kewajiban pelaporan LHKSN. Jadi LHKSN itu adalah laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, yaitu sebagai wujud integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya serta akuntabilitas dan transparansi perolehan harta kekayaannya. Yang kedua yaitu whistleblowing system, yaitu sarana pelaporan internal bagi ASN untuk melaporkan perbuatan berindikasi pelanggaran atau korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah tempatnya bekerja. Dan ini WBS ini juga kerahasiaan identitas pelapor juga dirahasiakan. Hal tersebut agar pelapor merasa aman ketika melaporkan adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Yang berikutnya yaitu adanya budaya kerja di mana setiap lingkungan kerja di pemerintahan harus mempunyai kode etik dan perilaku. Dan itu juga harus disertai dengan penegakan integritas. Sehingga dengan adanya penegakan integritas atas kode etik dan perilaku, maka diharapkan ASN dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh integritas. Yang selanjutnya yaitu adanya unit pengendalian gratifikasi. Jadi di setiap pemerintah kabupaten dipastikan harus ada undang-undang peraturan bupati tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah. Hal itu untuk meminimalisir gratifikasi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah melalui kesadaran untuk melapor dari penerima gratifikasi. Yang berikutnya yaitu dengan manajemen ASN. Jadi Bapak Ibu diberikan tunjangan
TPP atau tukin atau lain-lain, itu sebagai wujud untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Sehingga ketika kesejahteraan pegawai sudah terpenuhi, tidak ada alasan lagi untuk korupsi karena kurangnya pendapatan. Apa tujuan akhir dari semua upaya pencegahan korupsi itu? Jadi setiap upaya pencegahan seperti yang diutarakan tadi pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Indonesia melawan korupsi, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketika SDA dapat dikelola dengan baik, hukum dapat tegak setegak-tegaknya, ASN amanah dan melayani rakyat dengan sepenuh hati, maka goalnya adalah rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera dan makmur. Jadi ketika pada akhirnya korupsi dapat diberantas, maka pada saat itu pula lah rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera dan makmur. Sampai kapan? Ya, sampai kita bisa memberantas. Ya, jadi gambarannya bahwa Indonesia tanpa korupsi ini sejalan dengan visi Indonesia, impian Indonesia 2015-2045. Jadi visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia bebas korupsi. Jadi ketika Indonesia sudah bebas korupsi, maka lingkungan terawat, hukum dapat ditegakkan, dan ASN berkelas dunia dengan melayani infrastruktur tersedia dari desa sampai kota, dan semuanya itu akan menunjang pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, next. Salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa upaya-upaya tersebut, upaya-upaya pemberantasan korupsi, pencegahan dan lain-lain, pasti ada indikatornya. Indikatornya apa? Salah satunya yaitu meningkatnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Apa itu indeks persepsi korupsi? Yaitu indeks nilai yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional yang setiap tahunnya itu melakukan survei kepada beberapa negara di dunia dan mengurutkan negara-negara tersebut berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Jadi setiap tahunnya Transparansi Internasional, atau kalau di Indonesia itu namanya TII, Transparansi Internasional Indonesia, itu melakukan survei untuk mengetahui persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Ini masih salah satu indikator, karena indikator lainnya juga ada, seperti indikator survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK dan diwajibkan untuk semua pemerintah daerah. Itu juga merupakan salah satu indikator. Berkaca pada indikator IPK, bahwa kita bisa berkaca kepada hasil IPK pada tahun 2019. Master, waktu. Ya, untuk 3 besar negara dalam ini, yaitu Denmark, New Zealand, dan Finlandia. Jadi kenapa di Denmark? Karena di Denmark itu setiap pejabat publik harus mengikuti kursus anti korupsi. Dan di Selandia Baru, kurikulum anti korupsi itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Ya, selanjutnya yaitu kita juga harus mengetahui jenis-jenis tipikor. Dalam UU 31 dan pada UU 20 2021 bahwa ada jenis 30 jenis tipikor yang dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, konflik kepentingan dalam pengadaan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Jadi yang sering terjadi kalau di lingkungan ASN yaitu 4 ini ya, yang mungkin sudah akrab
sudah pernah kita lihat atau bahkan sudah kita alami sendiri, yaitu yang pertama gratifikasi, yaitu pemberian arti luas yang meliputi pemberian uang, rabat, komisi pinjaman, dan lain-lain. Intinya ini adalah hadiah yang diberikan orang lain kepada PNS sehubungan dengan jabatannya. Yang kedua yaitu suap. Suap intinya adalah pemberian hampir sama dengan gratifikasi, cuman kalau suap ini sudah jelas maksudnya untuk mempengaruhi secara jahat atau korup. Kalau gratifikasi masih di area abu-abu karena masih harus dibuktikan dan harus dilaporkan ke KPK. Untuk uang pelicin ini agak berbeda dengan yang lainnya. Intinya lebih kepada mempercepat dan mengurangi ketidaknyamanan yang terkait dengan proses administratif. Dan yang berikutnya yaitu pemerasan. Ketika ini yang aktif yaitu PNS-nya atau pejabatnya yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Ya, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? KPK dalam pemberantasan korupsi mempunyai 3 langkah, yaitu perbaikan sistem represif, edukasi, dan kampanye. Karena kita di sini bukanlah penegak hukum, jadi kita mencoba yang strategi yang ketiga saja, yaitu edukasi dan kampanye. Jadi edukasi dan kampanye ini yaitu salah satunya yaitu dengan pendidikan anti korupsi. Jadi yang harus kita lakukan sebagai PNS, apa rencana aksi kita dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Salah satunya adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi itu bisa berupa sosialisasi gratifikasi, LHKSN, dan ketentuan kepentingan. Juga ada sosialisasi whistleblowing system dan sosialisasi MCP Korsubga. Ini salah satu langkah untuk kita berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena ketika kita berperan serta, turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi, maka kita akan juga ikut berperan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan korupsi yang sudah menyebabkan kerugian negara 168 triliun. Ini masih data yang tahun 2015 ya. Itu 168 triliun. Bayangkan 168 triliun ini di APBD Kabupaten Sumeneb saja tiap tahunnya tidak lebih dari 2,5 miliar. Itu artinya butuh Sumeneb tidak usah repot-repot PAD dan sebagainya. Beberapa puluh tahun cukup diam saja seandainya uang korupsi ini diberikan kepada pemerintah Sumeneb. Itu bisa dibayangkan betapa besarnya dampak korupsi. Dan saya ingatkan Master Fatah, waktu sudah lewat. Oh ya, terima kasih. Demikian yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita makin meneguhkan kita untuk berjuang bersama dalam melawan korupsi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.